Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dari Allah, atas taufik dari Allah, kita bisa kembali bertatap muka untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan yang baik. Yang kami hormati DKM Masjid At-Taubah dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang fikih puasa yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembatal puasa. Sudah kita bahas tentang pembatal puasa. Yang pertama adalah makan dan minum, dan yang kedua adalah semakna dengan makan dan minum. Dia bukan makan dan minum secara bahasa, tapi semakna dengan makan dan minum, yaitu seperti orang yang diinfus, kan semakna tuh, kuat tubuh dia, maka juga membatalkan, yaitu makan dan minum, semakna dengan makan dan minum. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja, karena muntah itu ada dua, sengaja dirinya untuk muntah, dan yang kedua itu dirinya nggak sanggup untuk menahan, seperti ibu hamil biasanya. Ibu hamil biasanya itu nggak bisa menguasai diri dia, muntah, maka ini nggak membatalkan puasa. Atau dia jalan-jalan muntah, itu bukan kehendak dia, bukan sengaja dia untuk muntah, maka ini enggak bermasalah. Yang selanjutnya adalah hubungan suami istri tentunya, dan yang selanjutnya sudah kita bahas juga, yaitu keluar mani dengan sengaja. Sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas, kita lanjutkan pembahasan kita, semoga bisa selesai fikih puasa sebelum datang puasa. Kita bahas secara global saja, yaitu sekarang kita akan membahas orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, yaitu orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah tua renta. Yang pertama adalah tua renta. Nanti kita akan sebutkan apa sih kewajiban-kewajibannya. Kita sebutkan aja dulu orang-orangnya. Yang pertama adalah tua renta. Yang kedua adalah sakit. Sakit ini ada dua Bapak Ibu. Sakit yang kemungkinan bisa hilang, 3 hari, 2 hari, 4 hari kemudian sembuh. Atau sakit yang itu sifatnya menahun, susah untuk hilang sakitnya, yang diistilahkan oleh para ulama dengan enggak diharapkan lagi untuk sembuh. Kan banyak itu, kayak penyakit kanker dan yang lainnya. Nah, apakah setiap sakit itu langsung boleh enggak puasa? Dikit sakit, iya, flu ini sakit kepala sedikit. Nah, apakah setiap sakit itu membolehkan? Jawabannya tidak. Enggak setiap sakit itu membolehkan untuk enggak berpuasa. Ada, jika terpenuhi salah satu di antara yang 3, maka boleh dia untuk enggak puasa. Kriteria yang pertama, jika dia tetap berpuasa telat kesembuhannya, telat sembuh, itu yang pertama, boleh. Yang kedua, bertambah sakitnya, dia sakit nih, kalau dia tetap puasa bertambah sakitnya, boleh juga. Yang ketiga adalah itu dia nggak sanggup lagi untuk nggak berpuasa, kesusahan dia untuk berpuasa, maka kalau terpenuhi salah satu di antara yang 3, maka boleh bagi dia untuk nggak berpuasa, tapi hanya sekedar sakit kepala sedikit, nggak terlalu berpengaruh lah. Iya, namanya sakit kepala dihukumi sakit, flu sakit juga, tapi nggak ngaruh terhadap puasa, maka nggak boleh dia untuk membatalkan. Yang ketiga, kita sebutkan secara ringkas saja,
Yang ketiga adalah selanjutnya yaitu orang yang musafir. Poinnya, kapan itu dikatakan orang itu musafir? Kalau jarak tempuhnya sekitar 80 kilometeran, 83, 84, 85 dan selanjutnya, maka dia sudah dihukumi orang yang musafir sekali jalan, bukan diputar-putar. Putar Pasaraya 10 kali, lalu 20 kali. Ustaz, sudah terpenuhi 80 km kayaknya. 30 kali dia putaran Pasaraya. Enggak. Sekali jalan sampai tujuan sekitar 80 kiloan, maka dia sudah dihukumi orang yang musafir. Baik. Mana yang lebih utama? Kita katakan musafir boleh nggak berpuasa, terlepas dari enak safar dia, dijemput dari rumah, dijemput kemudian terbang, nggak ada capek, boleh. Tapi pembahasannya Bapak Ibu, manakah yang lebih utama, puasa ketika safar atau nggak puasa? Pembahasannya adalah mana? Bukan boleh nggak boleh, jelas boleh. Pembahasannya adalah manakah yang lebih utama. Maka jawabannya Bapak Ibu, yang lebih utama adalah dikembalikan kepada personal masing-masing. Nggak bisa dikatakan puasa lebih utama loh di safar. Nggak bisa kita katakan. Nggak bisa kita katakan nggak berpuasa lebih utama, juga nggak bisa. Tapi dikembalikan kepada personal masing-masing. Nah, jika personalnya sanggup untuk berpuasa, nggak ngaruh safarnya, maka berpuasa lebih utama. Nggak ngaruh, udah terbiasa contohnya, atau dia safarnya dengan eksekutif contoh, alias nggak ngaruh, maka dia lebih utama untuk berpuasa. Apa alasannya? Yang pertama, dia berpuasa di bulan suci. Kalau dia nggak berpuasa, otomatis dia mengganti di luar bulan Ramadan. Itu sisi yang pertama. Sisi yang keduanya, itu lebih gampang karena setiap orang berpuasa itu lebih ringan untuk kita lakukan ketimbang kita berpuasa sendirian di rumah. Tentunya lebih berat. Ketika orang itu semuanya berpuasa lebih ringan, lebih gampang untuk kita lakukan. Sisi yang ketiganya, lebih cepat untuk mengerjakan kewajiban. Selesai. Ada hutang, nggak ada hutang. Nah, jadi kalau dia sanggup untuk berpuasa, maka berpuasa lebih utama. Tapi kalau dia safar kesusahan dia, maka lebih utama baginya untuk membatalkan puasa. Dan bahkan bisa jadi nggak boleh untuk berpuasa ketika safar kesusahan. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah bagian dari kebaikan berpuasa ketika safar. Bagi siapa? Bagi orang yang memberatkan dirinya untuk tetap berpuasa. Sebenarnya dia ada yang nggak sanggup, tapi dia usahakan kesusahan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah bagian dari kebaikan itu berpuasa ketika safar jika dia nggak mampu. Yang selanjutnya berkaitan dengan safar adalah misalnya kapan dia boleh untuk berbuka? Dia boleh untuk berbuka kalau dia sudah meninggalkan tempat tinggalnya. Contohnya nih, udah yakin nih besok mau safar, udah pesan tiket, udah macam-macam, berangkatnya jam 9. Nah, malam harinya dia tetap berniat untuk puasa keesokan hari. Meskipun dia orang yang akan safar, tetap dia masang niat untuk berpuasa keesokan harinya. Nggak boleh dia, anak kan mau safar besok, jadi nggak perlu niat, jadi nggak perlu sahur, udah langsung aja batalin. Nggak boleh. Karena mengapa? Karena keringanan itu diberikan kepada orang yang musafir. Orang yang di rumah musafir atau belum?
Belum. Jadi suatu kesalahan, besok kan mau safar, ngapain kita sahur? Ngapain kita berniat? Enggak. Selama di rumah, maka tetap dia masang niat untuk berpuasa. Udah jalan, udah dia tinggalin komplek dia, udah dia tinggalin perumahan dia, baru boleh untuk membatalkan. Begitu juga dengan orang haid. Orang haid biasanya sadar dia nih, biasanya kebiasaan saya itu besoknya haid, udah nggak perlu sahur lagi, nggak, tetap haid kan belum datang. Orang mendapatkan keringanan, itulah orang haid. Dan selama haidnya belum datang, maka dia tetap wajib masang niat. Jadi nggak boleh ya, misalnya kita besok mau safar nih, nggak usah aja puasa, kan kita mau safar, nggak boleh. Harus masang niat untuk berpuasa. Kapan itu boleh? Kalau sudah kita tinggalkan komplek kita, tempat tinggal kita, domisili kita tinggalkan, baru kita boleh untuk nggak berpuasa. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah orang hamil dan ibu menyusui. Itu keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat. Ibu hamil dan ibu menyusui. Keringanan selanjutnya adalah orang haid dan nifas. Haid dan nifas ini adalah uzur untuk tidak berpuasa. Jadi itu keringanan semuanya. Sekarang kita bahas apa sih kewajiban dia kalau dia nggak berpuasa. Apa kewajiban kalau dia nggak berpuasa? Kemungkinan pertama hanya qada, hanya mengganti. Kondisi kedua mengganti plus kafarah. Kondisi ketiga bayar fidyah. Jadi ada 3 kemungkinan bagi orang yang nggak berpuasa: mengqada, hanya mengqada plus kafarah, dan yang ketiga hanya fidyah. Untuk siapa ini akan kita sebutkan. Mengqada itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang yang membatalkan puasanya baik secara sengaja, yaitu enggak ada uzur maupun ada uzur. Jadi hanya qada kewajibannya bagi orang yang enggak berpuasa, baik ada uzur maupun enggak ada uzur. Itu kewajibannya adalah qada. Sakit qada, safar dia qada. Itu kewajibannya mengqada. Enggak puasa sama sekali, taubat, astagfirullah, qada. Nah, yang kedua mengqada dan bayar kafarah. Mengqada dan bayar kafarah ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang yang melakukan pembatal puasa dengan cara hubungan suami istri. Itu aja. Kan pembatal puasa kan banyak tadi itu. Makan, minum, semakna dengan makan dan minum, muntah dengan sengaja, hubungan suami istri. Nah, di antara sekian banyak itu hanya satu pembatal puasa yang mewajibkan adanya kafarah, yaitu batal puasa dengan hubungan suami istri. Kewajibannya mengganti dan bayar kafarah. Apa isi kafarahnya? Isi kafarahnya adalah memerdekakan budak. Masih ada budak secara syar'i, tapi kalau secara bahasa mungkin ada budak di Malaysia, budak-budak kecil. Itu enggak berlaku ya. Datang kita ke Malaysia untuk beli budak, enggak. Itu budak secara bahasa. Yang kedua, isi kafarahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, ini bahaya nih. Apa kata fungsi kata berturut-turut? Kalau batal tanpa uzur, ulang lagi. Dia udah berpuasa nih 37 hari, batal. Ulang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Batal lagi ke 40, ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 bulan berturut-turut. Kalau batal
ulang dari awal. Kalau batal, ulang dari awal. Dia nggak boleh berpindah, harus puasa dulu. Udah dikatakan dokter, Pak, udah kalau udah berpuasa aja dibuatin orang kuburan naik, baru boleh pindah. Itu aja. Kesusahan dia berpuasa bisa menyebabkan mudarat bagi tubuh dia, maka boleh pindah. Poin selanjutnya yaitu membayar, mengeluarkan makanan sebanyak 60 orang miskin. Jadi 60 fidyah untuk orang miskin. Jadi ada 3 isi kafarah. Kalau pertama memerdekakan budak, kalau nggak dapat pindah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak dapat lagi baru membayar ta'amu miskin, memberikan makanan kepada orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Itu bagi, jadi kewajiban mengganti dan kafarah ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang yang membatalkan puasanya hanya dengan satu sebab. Ingat, satu sebab saja, nggak ada yang lain, yaitu hubungan suami istri. Yang ketiga Bapak Ibu, hanya fidyah. Hanya fidyah. Kalau tadi hanya qada plus kafarah. Yang ketiga hanya fidyah. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada salah satu di antara 2 orang. Yang pertama, tua renta, udah sangat tua. Jadi nggak ada kewajiban untuk mengganti puasa, nggak ada kewajiban berpuasa, yaitu dia hanya bayar fidyah. Kita tahu kan kategori tua renta. Dan yang kedua, sakit yang kemungkinan nggak bisa disembuhkan. Udah sakit menahun penyakit dia, qadarullah, udah sakit terus, nggak diharapkan kesembuhan karena nggak ada obatnya macam-macam, maka kewajibannya juga bayar fidyah. Nah, kita masuk kepada fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? Yang pertama, cara membayar fidyah itu ada boleh dengan bahan mentahan sekitar setengah sa', yaitu 1,5 kilogram. Dikeluarkan mentahan. Itu yang pertama. Atau boleh dengan cara jadi masakan siap saji. Kita masak di rumah, kita panggil, boleh. Atau kita beli di luar, kita berikan kepada yang lain juga boleh. Namun Bapak Ibu, yang lebih utama adalah memberikan mentahan. Karena mengapa? Kalau kita berikan siap saji, bisa jadi stok di rumah masih ada. Otomatis dia harus menghabiskan. Tapi kalau kita berikan mentahan beras, maka kalau stok dia ada di rumah, bisa dia pakai untuk keesokan harinya. Jadi fidyahnya yang lebih utama adalah kita ngasih mentahannya. Berapa banyaknya? Per harinya 1,5 kilogram. Kalau 30 hari berarti 45 kilo. Itu yang pertama. Berkaitan dengan fidyah lagi, kapan dibayarkan? Sekarang kapan dibayarkan? Waktu pembayarannya sifatnya longgar. Intinya masuk bulan Ramadan dulu syarat utama. Masuk bulan Ramadan, kita nggak boleh bayar di bulan Sya'ban. Mau sakit nih selama-lamanya, bayar di bulan Sya'ban. Oh, nggak boleh. Bayarnya harus masuk Ramadan. Nah, kalau sudah masuk Ramadan, pembayarannya fleksibel kondisional. Boleh dibayar semua 30 hari, boleh kita bayar di hari pertama, kita bayar untuk hari berikutnya, boleh. Boleh dibayar tiap hari, 1 hari kita kasih 1,5 kilo, keesokan harinya 1,5 kilo. Atau boleh diakhirkan pembayaran. Dah 30 hari genap pas malam Idul Fitri dah dibayar. Jadi
cara waktu pembayarannya fleksibel, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Yang menerimanya pun juga fleksibel. Boleh kita kasih untuk satu orang aja. Misalnya dia punya 30 hari nggak berpuasa, berarti 45 kilo. Udah kita kasih untuk satu orang aja. Boleh. Karena nggak disebutkan, karena sifatnya longgar di sini. Boleh juga untuk 45 kilo, boleh juga untuk 3 orang. Berarti masing orang dapat 15 kilo. Jadi intinya yang menerima pun juga fleksibel. Boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh 3 orang dan selanjutnya. Yang nggak boleh kita kasih untuk 60 orang. Nah itu aja yang nggak boleh. Maksimal jumlahnya berapa? 30 hari sebanyak bilangan bulan. Atau 1 orang nerima boleh. Nah, yang membayarkannya ini siapa? Fidyah ini dibayarkan oleh siapa? Apakah yang menafkahi yang bayar? Jawabannya tidak. Yang membayarkan adalah pribadi yang bersangkutan. Loh kok bisa? Karena Bapak Ibu, fidyah ini adalah ibadah. Ibadah ini hukum asalnya dilakukan oleh pribadi. Jadi kalau ada istri kita yang enggak berpuasa, suami ini enggak wajib ya. Enggak wajib, kata enggak wajib berarti boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, tapi enggak wajib nih. Katanya enggak wajib. Suami enggak wajib untuk membayarkan fidyah. Apa alasannya? Karena fidyah itu adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah itu hukum asalnya dilakukan pribadi. Sisi yang kedua, fidyah itu bukan nafkah. Fidyah bukan nafkah. Kalau nggak ada beras di rumah untuk dimakan, ya sah-sah saja istri bilang, udah bareh nak do beli. Sah dia untuk menuntut karena bagian dari nafkah. Sedangkan fidyah bukan bagian dari nafkah. Contoh bukan dari nafkah lagi, hutang istri. Dia berhutang untuk barang keren, udah bayar aja sendiri. Artinya suami nggak punya kewajiban ya, nggak ada kewajiban. Kalau dia mau bayarin juga nggak masalah, lebih utama. Tapi nggak ada kewajiban. Artinya fidyah ini ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh pribadi yang bersangkutan, bukan ditanggung oleh orang yang punya kewajiban untuk menafkahi. Itu berkaitan dengan masalah fidyah. Bolehkah pakai uang? Bahasan selanjutnya, bolehkah fidyah pakai uang? Fidyah nggak boleh diganti dengan uang. Fidyah nggak boleh diganti dengan uang, harus berupa makanan. Karena Allah sendiri yang menyebutkan fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'am, makanan untuk orang-orang miskin. Di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada dinar, sudah ada dirham, tapi syariat menurunkan kata-kata makanan. Jadi nggak boleh ditukar, harus berupa beras. Bolehkah fidyah ini kita kirim ke daerah tempat lain? Hukum asalnya Bapak Ibu, fidyah ini kita berikan kepada orang terdekat, kerabat kita terdekat. Kenapa? Karena mengandung 2 faedah. Faedah sedekah, faedah silaturahim. Kita berikan kepada orang terdekat terlebih dahulu. Dicari-cari ini. Oh, ternyata orang di sekitar kita orang-orang kaya semua. Susah menjadi orang miskin di komplek dia, Masya Allah. Atau saudaranya pun juga Masya Allah, Alhamdulillah. Maka boleh diberikan ke tempat yang lain. Boleh diberikan kepada tempat yang lain yang sedang ditimpa bencana, kebanjiran dan yang lain boleh. Tadi kan kita katakan harus berupa makanan. Kan nggak mungkin juga kita mengirim 40 kg beras ke sana, lebih mahal ongkosnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu, kita kirim uang kepada perwakilan.
Ada tuh perwakilan yang bersangkutan di situ, kita transfer uang, nanti perwakilan ini kita suruh untuk membelikan beras. Jadi caranya kayak gitu. Jadi kalau kita kirim lagi melalui paket, itu lebih besar biaya ongkir ketimbang beras itu sendiri. Jadi kita kirim uang, kemudian perwakilan kita di situ adalah membelikan beras. Jadi itu seputar fidyah ya. Fidyah itu berupa makanan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita singgung tentang masalah qada. Tadi kan kewajiban qada ditujukan kepada orang yang batal puasanya. Kapan mulai mengqada puasa? Sekarang pembahasannya berkaitan qada secara umum. Kapan mulai mengqada puasa? Mengqada puasa Bapak Ibu waktunya longgar. Waktunya longgar. Boleh diakhirkan, boleh ya, ingat boleh. Tapi kalau lebih utamanya mana? Ya bersegera. Tapi boleh diakhirkan sebelum masuk Ramadan yang kedua. Boleh juga terpisah. Kita contohnya punya hutang sakit puasa dulu 4. Boleh kita bayar 1 per bulan, 1 boleh. Boleh juga 4 sekaligus. Artinya waktu setahun ini waktu untuk membayar qada kecuali 5 hari. Enggak sah. 2 hari raya, hari raya Idul Fitri, udah puasa juga enggak sah. Hari raya pertama. Hari raya Idul Adha juga enggak sah. 3 hari lagi ayyam mutasyrik. 11, 12, 13. Jadi ada 5 hari bukan waktu untuk mengqada. 5 hari bukan waktu untuk mengqada. Sisanya silahkan, mau pilih hari apapun silahkan. Itu berkaitan dengan qada. Pembahasan tentang qada lagi adalah bolehkah puasa sunnah sebelum mengganti. Contohnya dia punya hutang nih, haid 7 hari, atau sakit 3 hari, atau safar 3 hari, punya hutang. Bolehkah dia berpuasa sunnah sebelum membayar hutang? Maka ada rinciannya. Jika puasa sunnah tersebut berkaitan dengan Ramadan, jika puasa sunnah berkaitan dengan Ramadan, apa contoh puasa sunnah yang berkaitan dengan Ramadan? Puasa Syawal. Puasa Syawal berkaitan dengan bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, man shama Ramadan summa ittaba'u sittan min Syawal. Siapa yang telah puasa Ramadan kemudian dia puasa 6 hari, maka apa ganjarannya? Itu bagaikan orang yang berpuasa selama 1 tahun penuh. Nah, jika puasa sunnahnya ini disyaratkan untuk puasa penuh Ramadan dahulu, maka enggak boleh puasa Syawal sebelum melunasi hutang Ramadan. Karena syaratnya apa? Telah berpuasa secara utuh. Kalau masih ada bolong, maka dia belum dikatakan orang yang berpuasa Ramadan secara utuh. Jadi kalau ada hutang kita hutang kita 3 hari contohnya, maka kita bayar dulu di bulan Syawal 3 hari, dan sisanya baru puasa 6 hari di bulan Syawal. Silahkan pilih. Untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini Bapak Ibu waktunya fleksibel juga. Yang penting di bulan Syawal. Yang penting di bulan Syawal. Boleh terpisah, boleh berurutan. Nah, itu berkaitan apabila puasa sunnah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Apabila Bapak Ibu puasa sunnah ini nggak ada sangkut pautnya dengan Ramadan, nggak ada sangkut pautnya. Apa contohnya? Puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Ayyamul Bid, puasa Muharram, nggak ada sangkut pautnya. Maka boleh dia berpuasa Senin Kamis, boleh berpuasa putih pertengahan bulan, boleh berpuasa Arafah,
boleh puasa Muharram sebelum hutang Ramadan lunas. Kenapa? Karena kita katakan tadi, waktu untuk mengqadha bulan puasa ini waktunya panjang. Catatannya jangan sampai Ramadan yang kedua, itu aja. Loh, untuk Syawal kok nggak boleh? Untuk Syawal ada dalil khusus. Ingin mendapatkan pahala 1 tahun berpuasa, syaratnya harus puasa Ramadan secara utuh. Jadi kalau kita punya hutang, maka bayar dulu hutang puasa Ramadan, baru kemudian puasa Syawal. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu? Itu kalau seandainya ada kaitan dengan Ramadan. Kalau nggak ada kaitan dengan Ramadan, maka boleh puasa sunnah sebelum bayar hutang puasa. Poin yang selanjutnya berkaitan dengan masalah qada ini adalah meninggal dunia belum sempat bayar hutang Ramadan. Keburu meninggal belum sempat bayar hutang Ramadan. Ada rinciannya. Jika nggak ada waktu untuk membayar, nggak ada waktu. Contohnya dia sakit 3 hari. Pas hari kedua bulan Syawal qadarullah meninggal. 1 Syawal kita kan nggak boleh puasa. Hari kedua bulan Syawal qadarullah meninggal. Ada waktu untuk berpuasa? Nggak ada. Kesempatan nggak ada. Nggak ada kesempatan karena langsung meninggal. Nggak ada kesempatan lagi. Maka nggak ada kewajiban sama sekali bagi ahli waris. Karena betul-betul nggak diwajibkan sama sekali. Kondisi yang kedua, jika dia meninggal dunia setelah ada kesempatan untuk melunasi. Contohnya dia nggak berpuasa karena haid contoh, atau karena sakit, karena musafir, itu 7 hari. Dia meninggal 5 bulan setelah Ramadan. Nah sekarang ini ada nggak waktu untuk puasa dia? Ada. Telah diberikan hidup berapa? Selama 5 bulan. Ada kesempatan untuk berpuasa, tapi dia nggak berpuasa. Qadarullah meninggal. Maka di sini walinya, ahli warisnya punya 2 pilihan. Bayar fidyah. Kalau 3 hari berarti 3 orang fakir miskin. Atau pilihan yang kedua itu dengan cara berpuasa. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan punya hutang, maka yang mempuasakannya disunahkan adalah keluarganya. Ini kalau ingin berpuasa. Bagaimana tata caranya? Boleh dihandle sama 1 orang. Dia punya hutang 7 hari. Udah boleh 1 orang yang menghandle. Dah biar anak yang puasanya mempuasakan untuk dia selama 7 hari. Boleh juga patungan. Berarti kalau 7 hari berarti butuh 7 orang. Atau 8 hari 2 orang. Berarti masing-masing orang 4 hari. Artinya kalau ingin mempuasakan itu keluarganya sifatnya kondisional, fleksibel, boleh pilih, boleh dihandle sama 1 orang, boleh bersama-sama. Jadi secara umum itu pembahasannya Bapak Ibu. Ada orang yang hanya punya kewajiban qada saja. Ada orang yang hanya kewajiban dia 2, qada dan kafarah. Ada orang yang punya kewajiban hanya sekedar bayar fidyah. Dan sudah kita sebutkan rinciannya sedikit tentang masalah qada, tentang masalah fidyah. Sekarang masih ada waktu ya Pak Ibu. Semoga bisa kita selesaikan ya. Tentang kalau misal 2 pembahasan lagi, tapi kalau udah
Yang selanjutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan bagi orang berpuasa. Ingat, yang dimakruhkan itu bukan pembatal. Dimakruhkan itu bukan pembatal. Kok dimakruhkan, Ustaz? Karena bisa mengantarkan. Karena bisa menghantarkan untuk menjadi batal. Dimakruhkan yang pertama adalah mencicipi makanan bagi orang yang nggak punya kepentingan. Orang yang tinggal makan yang nggak perlu untuk nyicipi. Udah, tinggal makan aja nggak perlu cicipi. Makruh. Iya. Tapi kalau orang dapur, maka dia nggak makruh. Karena di situ ada kebutuhan dengan catatan nggak ditelan. Karena kaidah pembahasan yang lalu, apa itu makan? Sampai ke perut. Itu kaidah arti makan. Kalau dia hanya sekedar cicipi kemudian dia buang, maka nggak membatalkan. Bagi siapa yang dimakruhkan? Bagi siapa? Bagi orang yang nggak punya kepentingan. Udah tinggal makan aja tugasnya, nggak perlu dia lagi ngapain? Cicipi juga. Gimana rasanya datang ke dapur cicipi? Gimana rasanya, Bu? Padahal dia tugasnya tinggal makan aja, cicipi dikit. Maka di sini makruh karena di sini nggak ada kebutuhan. Tapi bagi orang yang hariannya aktivitasnya memasak, maka nggak makruh, dengan catatan nggak sampai ditelan. Kalau ditelan jelas batal. Yang kedua dimakruhkan adalah berkaitan dengan hubungan suami istri, yaitu bermesraan. Bagi orang yang nggak bisa menguasai dirinya, catatannya itu aja. Bagi orang yang nggak bisa menguasai dirinya. Kalau nggak bisa menguasai dirinya, ya udah jatuh kepada dosa besar. Kewajibannya ada 3 tadi. Cari kafarah, cari budak. Nggak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Bagi orang yang nggak mampu mengendalikan makruh. Tapi kalau bagi yang bisa, maka nggak masalah. Dan yang ketiga dimakruhkan adalah berlebihan ketika kumur. Lebih-lebihan ketika kumur. Itu yang berkaitan dengan yang dimakruhkan. Taib. Secara umum Bapak Ibu, pembahasan puasa telah dibahas secara umum. Kita pindah kepada sholat tarawih, sholat malam. Sedikit kita bahas. Nah, pembahasan kita masih ada sebenarnya berkaitan dengan i'tikaf, berkaitan dengan zakat fitrah. Kayaknya nggak bisa dibahas. Akhir pembahasan kita mungkin kayaknya sampai, yaitu tentang secara umum sholat malam. Sholat tarawih. Yang pertama Bapak Ibu, apa keutamaan sholat tarawih? Keutamaan secara umum, yaitu adalah tarawih ini kan malam ya, berarti sholat malam. Keutamaan sholat malam secara umum bahwasanya sholat malam itu adalah sholat yang utama setelah sholat fardu. Salat apa yang lebih afdal setelah salat fardu? Jawabannya salat malam. Itu secara umum. Adapun dalil secara khusus adalah peluang diampuni dosa. Kita Bapak Ibu nggak tahu di peluang mana dosa kita diampuni. Allah tersebut telah memberikan berbagai amalan untuk peluang diampuni dosa, banyak. Tapi kita nggak tahu di peluang mana dosa kita diampuni. Salah satunya adalah sholat malam di bulan Ramadan. Sehingganya ulama salaf itu 6 bulan Bapak Ibu berdoa, ya Allah sampaikanlah hamba ketemu sama bulan Ramadan. 6 bulan. 6 bulan berikutnya, ya Allah terimalah amalan ketika di bulan Ramadan. 6 bulan berdoa, setelah bulan Ramadan 6 bulan minta agar diterima. Karena diterima apa? Salat aja diterima. Man qama Ramadan, siapa orang yang mendirikan malam Ramadan ini imanan, atas iman, betul-betul iman, wahtisaban, mengharap, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa. Semakin banyak kita Bapak Ibu mengerjakan peluang-peluang diampuni dosa, maka semakin ada peluang kita diampuni. Kita nggak tahu di amalan mana yang bisa menggugurkan. Padahal kita ini Bapak Ibu sudah Allah buka kartu kita. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar.
Wahai hambaku, kalian ini berbuat kesalahan siang dan malam. Mungkin Bapak Ibu secara casing kita nggak bermaksiat, bisa jadi nggak berzina, nggak membunuh, nggak minum khamar, itu secara casing. Tapi secara hati belum tentu. Mau tidur hasad sama orang, mau tidur iri, kita nggak bisa menguasai diri kita. Sehingga Allah bilang apa? Ya ibadi, innakum tukhti'una billaili wan nahar, bikin salah siang dan malam. Maka dia ada peluang. Yang selanjutnya Bapak Ibu, keutamaannya adalah itu dituliskan pahala salat semalam suntuk bagi orang yang salat bersama imam. Catatannya bagi orang yang bersalat bersama imam dan mengakhirkan bersama imam. Jadi rakaat kelima kita bolong aja, pulang aja. Perut lapar Ustaz, udah pulang aja, kita nggak dapat. Catatannya adalah kita harus selesai bersama imam. Jadi kita tahan, nggak masalah. Berapalah lamanya, nggak akan mungkin sampai 3 jam. Kalau mungkin di luar sana mungkin ya standar lah kita tahan. Kenapa kata Nabi? Orang yang sholat bersama imam nih dan dia menyelesaikan bersama imam, dituliskan pahala sholat malam 1 malam suntuk. Catatannya bagi siapa? Bersama imam, dan diakhiri pun juga bersama imam. Jadi pas rakaat ke-9 udah kita pulang aja, rugi gitu. Rakaat ke-7 pulang aja. Kok pulang? Ya salat tarawih kan bukan wajib Ustaz. Iya, mana wajib, tapi rugi kita. Harus kita bersama imam. Nah, di sini Bapak Ibu timbul pembahasan. Kan kita dianjurkan untuk salat bersama imam. Salat di masjid bersama imam itu otomatis witir. Udah otomatis witir kan di masjid. Nah, kaidahnya yang dilarang itu Bapak Ibu nggak boleh bikin witir 2 kali. Itu yang dilarang. Bukan nggak boleh sholat setelah witir. Jadi di bedanya Pak Ibu, yang dilarang bikin witir 2 kali. Udah witir kita di masjid, nanti jam 1 malam witir lagi 3 rakaat, nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Tapi sholat sunnah setelah witir nggak masalah. Yang dilarang hanya witirnya yang 2 kali. Masih kurang enak hati Ustaz. Harusnya witir di sholat malam tahajud. Ada pilihan. Kata para ulama, pas imam salam kita naik. Mau nggak kita? Assalamualaikum, assalamualaikum. Biasanya imam kan 2-1 terakhir tuh, 1 rakaat untuk witir. Nah, untuk itunya pas assalamualaikum rakaat yang terakhir kita bangkit. Berarti sholat kita witir atau genap? Genap. Kita sudah sholat bersama imam sampai akhir? Sudah. Sholat kita juga genap. Itu bagi yang mau ya. Nanti dilihat orang, ngapain dia berdiri tambah ini. Iya kan? Tapi boleh. Nah, ditambah agar sholatnya ini menjadi genap. Nah, nanti dia witirkan di sholat tahajud. Jadi kayak gitu boleh. Kita bangkit nambah 1 boleh. Atau kita bersama imam saja boleh. Dan boleh juga kita sholat sunnah setelah sholat witir. Karena yang dilarang pengerjaan witir 2 kali. Bukan dilarang itu sholat sunnah setelah sholat witir. Itu nggak dilarang. Yang dilarang bikin witir 2 kali. 11 rakaat malam, nanti jam 3 kita sholat lagi 5 rakaat witir juga. Ini yang nggak boleh. Maka 4 rakaat. Jadi karena pembahasannya waktu isya kita udah masuk, kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Nggak bisa untuk tanya jawab kayaknya. Waktu sholatnya sudah masuk. Semoga bisa bermanfaat bagi kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita cukupkan dengan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.